Selamat siang teman-teman. Kita mau bahas, ya ini kelas pertama kita. Ah, kelas pertama kita UTBK 2023. Mungkin recordnya akan gua taruh di YouTube karena kemarin gue mau duluan di YouTube tapi ternyata belum bisa. Jadi ini adalah konten pertama gua di YouTube di admin sana. Dan ini juga kelas pertama kita kelas UTBK 2023. Oke, kita mau belajar pertama itu eksponen. Eksponen ini sebenarnya ya dasar banget lah. Lu pas SMP udah belajar ini, di SMA belajar lagi. Kenapa? Karena ada tingkat yang lebih tinggi dibanding eksponen di SMP. SMP kan kayak akar-akar doang, kayak pangkat-pangkat biasa lah, sederhana. Nah, di SMA agak sedikit sulit dan lebih mainin konsep-konsep. Dan gue bukan orang yang menghafal, nanti gue ajarkan gimana caranya ngelihat kasus dan mendapatkan idenya. Jadi gue bukan aja ngajarin soal, tapi gue akan gimana cara lu dapetin ide. Oh gini loh caranya. Oh step pertamanya ini loh. Karena yang gue ketemu dari siswa adalah kalian bingung, ketemu soal baru, harus ngapain. Nah, di sini gue akan ajarin. Nanti kelas gue ada berapa tutor yang akan ngajar, sudah gue seleksi sih. Tapi nanti ada deh. Uh, Kapan ya pendaftarannya? Nanti deh, gue umumin. Lihat aja di Twitter gue ya. Nanti bisa di follow Twitter gue atau YouTube gue deh. Kita mulai aja. Eksponen itu ya bahasa Indonesianya berpangkat, bilangan berpangkat lah. Ya kalau gua A perkalian gitu, perkalian. Kalau perkalian kita belajar perkalian di SD. Nah, ada lagi materi lebih tinggi namanya berpangkat. Berpangkat itu kalau gua A kali bilangan yang sama sebanyak berapa kali? Nah, sebanyak n kali. Berarti A pangkat berapa kalinya? Pangkat ini menandakan berapa kali-kalinya. Nah, ibarat kata ini 3 dikali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 3 pangkat 5. Nah, itu pengertian sederhananya. Nah, di sifatnya kita kenal ini dulu ya. A pangkat B sama dengan C. Kita kenal dulu sifat dasar A pangkat B sama dengan C. Nah, ini sifatnya kan. Yang A ini kita sebut basis. Oke. Nah, C ini B-nya itu bentuknya pangkat, ini namanya pangkatnya. Terus C ini kita sebut hasilnya gitu lah. Sederhananya. Nah, kalau kita tahu basis, basis ini kalau dia satu, kalau A-nya lebih dari 0. Nah, maka C-nya pasti lebih dari 0. Oke, ingat ini clue-nya. Jadi ketika A-nya lebih dari 0 itu positif. Ingat ya, lebih dari 0 itu positif, artinya kalau yang kurang dari 0 itu negatif. Buat teman-teman yang susum nggak apa-apa, atau kalian yang nggak biasa matematika, gue akan ajarin pelan-pelan. Kalau misalnya nggak paham, tanya ya. Nah, kalau dia positif, dia akan lebih dari 0. Ya ibarat kata 3 pangkat 2, ya sama dengan 9. Ya 9 itu positif kan. Tapi kalau misalnya A-nya kurang dari 0, nah ini agak bermasalah, karena kalau A-nya kurang dari 0, kalau B-nya positif, B kalau B-nya positif, berarti dia A-nya positif sih namanya. Genap. Kalau dia genap, maka C-nya positif. Terus kalau B-nya ganjil, dia kan negatif. C-nya kan negatif. Cara ingatnya gini aja ya, pakai angka aja kita lah. Ibarat kata min 1. Ya min 1 pangkat 2. Ya sama dengan 1 kan. Kalau dari mana? Ya min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 kan 1. Nah min 1 ini, lihat pangkatnya genap. Berarti genap itu adalah pangkat si punya B. Tersebut. Nah berarti kalau dia pangkat genap, C-nya positif. Kalau misalnya min 1 pangkat 3, berarti kan min 1 kali min 1 kali min 1. Berarti hasilnya kan min 1 kan. Nah hasilnya min. Nah, berarti hasilnya min itu adalah C-nya. Hasilnya. Nah, berarti C-nya negatif. Kalau B-nya ganjil, dengan A-nya kurang dari 0. Nah, nggak usah dihafal, tapi lu bisa pakai angka-angka aja. Gua nggak harus kalian menghafal.
karena gue juga orang yang nggak pintar menghafal. Oke, yang penting tahu konsepnya, tahu idenya. Terus kita mulai ke sifat. Jadi dengan catatan sifat eksponen adalah dengan basis yang sama. Bisa dikerjakan dengan basis yang sama. Oke, kita lihat A sama A dikali. Pangkatnya beda. Terus karena pangkatnya beda, basis sama, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Ya, A pangkat M dikali A pangkat N, berarti pangkatnya dijumlahkan. Kalau dibagi dengan basis yang sama, perhatikan basis sama, berarti pangkatnya tinggal dikurangkan. Tapi ingat, ini nggak boleh 0 A-nya. Ya, kan nggak bisa kan 0 pangkat 0 bagi 0 nggak boleh. Ini infinity ya. Ya nggak, tak hingga. Tidak terdefinisi. Bukan tak hingga, tidak terdefinisi ya. Berapa 0 bagi 0? Tahu. Ya nggak bisa terdefinisi ya. Makanya nggak boleh. Apalagi atau angka per 0. 0 juga nih sebenarnya, nah ini baru infinity. Tak hingga. Oke, nggak ada tuh angka dibagi 0. Ada kan? Oke. Terus kalau bentuknya perkalian, A tapi angkanya beda basisnya. Nah, kalau basisnya beda, tapi dengan catatan pangkatnya sama nih, pangkatnya sama nih. Nah, berarti perkaliannya boleh kita gabung. Nah, kita gabung, lalu dipangkatin N. Gitu pun kalau misalnya pembagian, basisnya beda, tapi pangkatnya sama. Nah, lihat, pangkatnya sama ya, pangkatnya boleh dikeluarin aja. Jadi A dibagi B, pangkat N. Ya, lu bisa konsepnya 3 kali 2, ya, ibarat kata 3 pangkat 2 dikali 3, 4 pangkat 2, ini kan 9, ini 16. Nah, ini bisa kita, berapa nih, 9 kali 16? Nah, nanti dapat hasilnya, ini akan sama dengan 3 kali 4 pangkat 12. 3 kali 4, 12. Nah, 12 kuadrat. Nah, kemungkinan jawabannya A. Maka jawabannya tempat 4. Berarti 9 kali 16, hasilnya 44. Daripada kalian satu-satu kita kuadratin, mending digabung aja. Begitupun dengan konsep pembagiannya. Ya nggak? Pembagian nanti kalian cek sendiri cara carinya. Dengan catatan, ingat, penyebut tuh nggak boleh 0 ya. Syaratnya dari pecahan, syaratnya penyebutnya nggak boleh 0 ya. Penyebut, syarat dari pecahan, si penyebutnya nggak boleh 0. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kayak ini, nanti dia infinity. Infinity itu bukan angka, itu lambang matematika yang mengartikan angka dibagi 0. Tak hingga. Ya. Terus kalau gue punya pangkat min 1, pangkat min, nah pangkat min itu berarti jadi seper. Ya ibarat kata 2 pangkat min 1, berarti 1 per dari seper. Jadi penyebut pokoknya. 2 pangkat ini. Pangkat berapa? Oh, pangkat 1. Ini hilang. Oke, tapi ingat, penyebutnya nggak boleh negatif. Nggak boleh 0, sorry. Oke, terus apapun yang dipangkatin 0, apapun yang dipangkatin 0, hasilnya 1. Dengan catatan, A-nya nggak boleh sama dengan 0. Ntar 0 pangkat 0, nggak bisa didefinisi lagi kan? Tidak terdefinisi. Ya, ini nggak terdefinisi. Oke, terus udah sifat eksponen. Kita bentuk akar dulu. Nah, bentuk akar itu adalah bentuk dari dia pangkatnya seper, pangkatnya pecahan. Ibarat kata, gue punya 3, pangkat 4/5. Nah, per 5 itu menandakan bentuk akarnya. Nah, ini bisa kita artikan 3 dipangkati 4/5. Berarti akarnya akar 5. Nah, ini A pangkat M dibagikan A pangkat M per N, itu berarti A-nya dipangkatin M, akarnya N. Gitu ya. Terus kalau akar 4. Nah, sebenarnya ada angka 2 di sini. Gitu. Nah, 4 itu kan 2 pangkat 2, ya enggak? Akar berarti per 2. 2 pangkat 2 bagi 2, 1. Ah, berarti saya 2. Jadi akar 4 langsung kita artikan akar 2 dari stepnya kayak gini harusnya. Tapi kan ini teoritis doang, bisa kita lengkapin stepnya. Bisa kita langsung lah. Nah, kalau misalnya ini pangkat 1, ini pangkat 1 kan,
Pangkat 1 tuh nggak pernah ditulis. Jarang gitu ya. Ya. Akar N berarti dia A pangkat per N. Terus kalau misalnya akar, dia sama nih. Nah, berarti boleh kita faktorin. Boleh kita keluarin akar C-nya. Ya, ibarat kata kita keluarin nih akar C-nya. Ini kan sama dengan kali pelangi kan? Kayak gini kan. Nah, ini kan sama dengan dia kan. Oke. Terus kalau misalnya bentuknya perkalian, misalnya ada akar 2, ya terus sama. Nah, kalau bentuknya perkalian, ini boleh kita gabung. Ya, ibarat kata akar 3 dikali akar 4. Nah, ini boleh kita gabung. Akar 3 kali 4. Gitu. Jadi akar 12. Terus kalau misalnya, nah ini kayak gini nih sifatnya. Oke. Terus kalau misalnya angkanya sama, akar 3 kali akar 3, ya berarti akar 9. Akar 9 tuh 3. Atau akarnya terhilang. Kalau angkanya sama. Bisa gitu juga. Nah, ini dijelasin juga nih, kalau misalnya pangkat, berarti A pangkat M akar dikali A pangkat P. Karena bentuknya perkalian, balik lagi ke sifat eksponen, ditambah pangkatnya. Oke, terus pembagian juga sama, di akarnya boleh digabungin. Oke, nah itu sifat dari eksponen. Ada yang mau tanya nggak sampai sini tentang sifat-sifatnya? Nggak ada? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke persamaan eksponen. Mungkin gua nggak terlalu banyak ngebahas tentang dua bab ini, tentang persamaan dan pertidaksamaannya. Itu ada di, nanti gua kasih deh latihan buat dua ini. Oke, tapi nggak terlalu banyak gue bahas di sini. Nah, intinya gue tuh emang nggak terlalu, ini kan banyak banget rumus nih, yang banyak banget syaratnya segala macam. Gue kadang nggak dihafalin, tapi gue lihat dari soalnya, gue analisa. Sekarang kita punya pangkatnya sama, tapi basisnya beda. Berarti satu-satunya kemungkinan, gue pakai kemungkinan. Kemungkinan berarti kalau angkanya beda, ya pangkatnya 0. Pangkatnya 0 kenapa? Karena pangkat 0, lihat, A pangkat 0 hasilnya 1. Selalu. Apapun dipangkatin 0 hasilnya 1. Dengan catatan dia nggak boleh 0 ya. Nah, berarti satu-satunya cara biar kita kerjakan pangkatnya 0. Oke, dapat sifat ini. Terus kalau misalnya basisnya sama, tapi pangkatnya beda. Nah, berarti ya bisa kita coret aja. Hanya boleh kita coret. Karena basisnya sama. Nanti tinggal pangkatnya kita samakan. Oke. Terus kalau misalnya pangkatnya beda, ini pangkatnya beda, basis juga beda, terus gimana? Nah, ya udah berarti ini sifatnya. Oke. Ini sifatnya ini agak jauh tapi nggak usah dihafal banget lah. Perlu jauh nggak usah dihafal banget masalah ininya. Oke. Terus kalau misalnya basisnya sama, pangkatnya beda, nah berarti ada beberapa kemungkinan. Pertama, kemungkinan pangkatnya sama. Ya nggak? Pakai konsep nomor 2. Nah, pangkatnya sama, terus atau dia satu. Satu pangkat 3 kan sama dengan satu pangkat 4. Berarti kemungkinan basisnya satu. Basisnya satu. Di basis tadi. Fx. Oke. Terus bisa juga basisnya min 1. Kenapa basisnya min 1? Ya kan min 1 pangkat 2 akan sama dengan min 1 pangkat 4. Tapi bakatnya harus genap. Nah, makanya di sini dia XHX harus genap atau ganjil. Atau sama-sama ganjil, sama-sama genap. Karena min 1 pangkat 3 akan sama dengan min 1 pangkat 5 kan. Ini hasilnya sama, yang ini hasilnya sama. Saling genap atau saling ganjil. Terus bisa juga kalau efeknya sebenarnya 0. Pangkat 0. Balik lagi ke sifat pertama. Ya kalau pangkatnya 0. Jadi sifat yang keempat adalah gabungan dari 3 sifat sebelumnya. Oke, ada 4 kemungkinan. Terus kita punya terus pertidaksamaan kalau dia lihat basisnya kan basisnya nggak boleh negatif ya, ingat basisnya tuh pasti positif ya, bisa harus lebih dari 0. Nah, masalahnya di pertidaksamaan kita lihat dua kasus, A-nya pecahan sama A-nya 1.
Oke. Oke. Nah, jadi A-nya ini kita pecah menjadi A-nya di antara 0 sampai 1. Ini artinya pecahan koma-komaan yang persen-persenan gitu kan. Nah, kalau A-nya kurang dari 1, dia akan berubah. Ini tandanya berubah pas kita coret A-nya. Tanda berubah, berlainan, berubah jadi berlainan. Nah, misalnya kalau gue punya setengah itu kan di antara 0 sampai 1 kan, setengah pangkat 2 kurang dari setengah pangkat 4, pas gue coret, ini lebih besar. Ya nggak, setengah, lebih besar kan? Ya nggak? Pas gue coret ininya, nanti tandanya berubah, jadi kurang dari. Ya nggak? Ini ya, yang ini kan setengah, berarti seperempat. Lebih besar daripada ini. Berapa? 1/16. Bener kan? Ya nggak? Dia benar. Tapi pas gue coret setengahnya, nanti tandanya berlainan. Nah, kayak gini ya. Pas gue coret tandanya berlainan dengan pangkat-pangkatnya. Pas gue coret juga ininya, tandanya berlainan. Nah, kalau yang A-nya lebih dari 1, berarti dia tanda tetap. Ya enggak? Ya kayak 3 pangkat 2 lebih kurang dari 3 pangkat 3 kan. Kayak 3-nya kalau gue coret, ya 2 kurang dari 3. Gitu kan. Yang ini nih. Kalau A-nya gue coret, dia lebih besar. Kalau A-nya gue coret, dia tandanya tetap lah, ibarat kata ya. Oke. Terus kita juga mengenal bentuk akar. Bentuk akar itu yang rasional. Ini di SMP udah belajarkan merasionalkan. Nah, idenya kapan kita harus gunain ini? Idenya kalau penyebutnya ada akar. Kalau penyebutnya ada akar, kemungkinan dirasionalkan dulu ya. Kemungkinan dirasionalkan. Kayak di sini A akar B. Berapa tuh A akar B? Kita nggak tahu akar itu berapa hasilnya kan. Makanya kita rasionalkan dengan sekawannya. Akar B, ya berarti akar B juga. Kawannya. Nah, A kali akar B, kalau perkalian atas sama atas, bawah-bawah kan. Ya enggak? A kali akar B, akar B kali akar B, sifat yang tadi jadi B aja. Akarnya hilang. Terus yang ini juga, kalau ada akar-akar, nanti akar A kali akar A, kali akar B, nanti akar kita gabungkan, akar B akar B, jadi B. Terus kalau misalnya bawahnya penjumlahan atau pengurangan lah. Tapi biar sifatnya temannya, teman dari si ini nih. Oke. Karena di sini plus, kawannya jadi min. Yang kita kali. Oke, kita kalikan, nanti dapatnya ini. Oke. Ini kayaknya ada salah nih. Ini harusnya ada salah. Ini C kali akar A dikurang akar B per yang ini sifat. Kita ada beberapa sifat aljabar yang kita gunakan. Nanti hasilnya harusnya A dikurang B. Nah, sifat aljabar gini. Beberapa sifat aljabar yang harus lu ketahui. Yang wajib pertama adalah X kuadrat min Y kuadrat itu X plus Y sama dikali X min Y. Ini wajib banget. Mau di PK, mau di matematika, ini pasti keluar. Terus ada sifat pengkuadratkan. A tambah B dikuadratkan. Berarti caranya A dulu kita kuadratkan, ditambah B dulu kita kuadratkan, ditambah 2 dikali A dikali B. 2AB. Kalau A kurang B, A dulu kuadratkan, B dulu dikuadratkan, 2 kali A kali min B. Berarti min 2AB. Nah, ini 3 sifat yang harus minimal kalian ketahui. Nanti sifat-sifat selanjutnya akan gue kasih tahu. Aljabar mana yang harus diketahui. Sampai sini materinya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Paham?
Kalian paham? Aku butuh respon ya guys. Maksudnya biar kalian benar-benar paham lah. Aku yang penting kalian bisa paham. Karena UTBK tuh. Paham Kak, paham. Oke. 3 slide ini soal simak. Ya, gue ajarin biar gue suka banget soal simak karena biar kalian dapat idenya. Terus 3 slide soal yang mudah. Konsep-konsep dasar. Oke. Nah, kita mulai. Di sini ada soal kita bentuk sederhana, berarti kita sederhanakan 7. Nah, ini boleh kita pisah masing-masing. 7/84. Terus yang X. Yang X. Nah, lihat X di sini ya nggak pembagian. Basis sama-sama X. Berarti dikurangkan pangkatnya 3 dikurang min 7. Kalau gue biasa tutup kurung biar nggak salah plus minusnya. Terus Y min 4 apa sama-sama pangkat basis Y dikurang kan? Dikurang min 1. Di sini Z min 6 dikurang min 4. Di sini jadi 1/12. Di sini X-nya berarti jumlah kan min sama min jadi 10. Di sini dijumlah min 4 plus 1 berarti min 3. Tulis Z di sini jadi plus jadi min 2. Oke. Nah, baru kita sederhanakan. Yang namanya pangkat min itu jadi penyebut. Jadi kalau kita sederhanakan X pangkat 10 per, karena ini kali 1 jadi 12, Z dulu deh. Y pangkat 3 minus hilang, Z pangkat 2. Gimana ya? Oke, ada yang bertanya kan? Paham? Paham, Kak. Paham Kak. Oke, kita punya soal nomor selanjutnya, nomor 2. Kita tulis ulang aja. P pangkat 7 dikurang Q pangkat min 3/2 per P pangkat 7/2 plus Q pangkat min 3/4. Nah, sekarang kalau kalian ketemu soal kayak gini, lihat. Ada yang mirip nggak soalnya? Nah, ternyata di sini ada yang mirip. Sini P pangkat 7, sini P pangkat 7. Membedanya ada per 2 aja. Di sini Q pangkat min 3, di sini pangkat min 3. Tapi ini 2, ini 4. Setengahnya kan? Sama-sama, yang ini beda setengah, yang ini juga beda setengahnya. Nah, berarti idenya, coba kita pisah dulu, biar kelihatan pola-polanya. Ya. Berarti ini kita pisah, menjadi P pangkat 7 min 3/2. Pangkat, itu bisa kita buat perkalian. 7 pangkat setengah. Tadi kita punya sifat kan, kalau misalnya dipangkatin lagi, itu jadi dikali pangkatnya. Kayak A pangkat 3 dipangkatin 2, itu akan sama dengan A pangkat 3 dikali 2. Nah, berarti 7/2, berarti 7 kali, 7 pangkat setengah. P pangkat 7 pangkatin setengah. Ini juga dipangkatin setengah. Ya enggak? Kan min 3/2 kali setengah itu min 3/4. Nah, kalau kayak gini boleh kita misalkan aja. Ya enggak? Kita misalkan. Misalkan ini gua misalkan jadi M. Ini gua jadi Q. Ya, ini gua misalkan jadi M, ini jangan Q deh. R. MR kali ya. Nah, berarti M dikurang R, ini M pangkat setengah kurang Q apa? R pangkat setengah. Ya, itu kan akar ya. Yang penting dapat idenya. Oh, akar M min akar R. Oh, akar. Kalau akar, berarti rasionalkan. Karena ada akar. Oh, rasionalkan aja. Ya enggak? Oke, dirasionalkan. Oke, terus ini jadinya gini. Tutup kurung aja, hati-hati dalam perkalian. Ini perkaliannya. Terus yang ini, sifat, kalau gua kalikan, sifat dari X kuadrat min Y kuadrat. Karena hasilnya kan X min Y sama X plus Y. Ya enggak? Lihat.
Di sini, kalau sini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, di sini jadi pangkat 2, dikuadratkan. Berarti setengahnya, ya enggak? Kalau ini pangkat setengah, pangkat setengah, pangkat setengah, pangkat setengah, jadi pangkat 1, M dikurang R. Boleh gue coret. Jadi, hasilnya ini, balikin lagi ke permisalan. Nah, M itu adalah P pangkat 7, P pangkat 7 diakarin, plus R itu akar Q pangkat min 3/2. Nah, ini kita sederhanakan. Oke, P pangkat 7 diakarin, karena dia min, bentar, ada yang salah nggak? Oke, bentar, iya. Di sini harusnya plus ya. Nah, gue salah tulis. Kalau gue di sini plus, berarti sini ininya plus. Sorry. Lawannya harusnya min. Ini plus, ini M, ini min, ini min. Oke, ini min. Nah, oke. Berarti ini min. Nah, karena ini pangkat min, jadi 1/akar pangkat 3, Q pangkat 3/2. Berarti per di sini ada akar lagi ya. Karena akar sama akar, jadi pangkat 4 akarnya. Gabung. Oke, selesai. Jadi akar 2 itu akan dengan 2 pangkat, jangan 2D, 4D, 5D. Nah, jadi gini sifatnya. Kalau di sini kan akar 2, di sini akar 2. Nah, ini kan sebenarnya 5 pangkat setengah dipangkatin setengah. Pangkat lagi. Nah, jadi 5 pangkat 1/4. Jadi ada akar, sama di sini penyebut, nanti jadi pangkat 4 akarnya. Ada yang mau tanya nggak? Oke, lanjut. Misalnya ada yang kecepatan atau apa, bilang aja ya. Atau mau diulang, nanti aku ulang. Bagaimana yang kalian bingung. Oke, ini konsepnya perkalian, ya berarti diulang aja. Nah, ini perkalian pelangi aja. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini kali ini. Oke. Nah, berarti 5 akar 3 kali 6 akar 3. Berarti 5 kali 6 itu 30. Akar 3 kali akar 3 jadi 3. Tambah 5 akar 3 kali min 4 akar 2. Karena min jadi hasilnya min. Hasilnya min. 5 kali 4 itu 20. Akar 3 kali akar 2. Akar 6. 7 akar 2 kali 6 akar 3. 7 kali 6, 42. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. 7 akar 2 dikali min 4 akar 2 jadi min. 7 kali 4 itu 28. Akar 2 kali akar 2 jadinya 2. Nah, ini tinggal disederhanakan. Ya, ini kan 90. 90 kurang ini hasilnya 58. Nah, 56, sorry. Terus yang ini kita hasilin min 20 sama plus 42. 42 dikurang 20 berarti plus 22 akar 6. Nah, yang kita hasilin 34 ditambah 22 akar 6. Oke. Oke. Kita lanjut. Oke, kita punya soal ini. Nah, lihat. Karena ada akar di penyebut, berarti kemungkinan dirasionalkan. Ada rasionalnya. Nah, dirasionalkan ya. Kita rasionalkan yang bawah. Oke. Jadi plus ya.
Oke. Nah, yang bawah dulu. Yang bawah ini pakai sifat yang tadi ini. Pakai sifat X kuadrat min Y kuadrat. Ya, lihat ini X min Y, X plus Y. Berarti akar 5 yang gua kuadratin dikurang 3 akar 3 yang gua kuadratin. Pelan-pelan deh. Nah, ini akar 5 ditambah 2 akar 3. Nah, ini dikalikan. Oke. Yang penyebut dulu deh. Yang penyebut dikuadratin jadinya 5. Yang 3 akar 3. Nah, kita punya sifat kalau gue punya A kali B dipangkatin 2 kan A kuadrat B kuadrat. Begitupun ini. Berarti 3 dikuadratin itu 9. Akar 3 dikuadratin jadi 3. Terus ini kita kalikan. Oke, kita kali pelangi ya namanya. 5 plus 3 akar 15 plus 2 akar 15 me plus 6 kali 3. Oke, kita sederhanakan. Jadi 23 plus 5 akar 15. Yang bawahnya jadi 5 kurang 27. 5 kurang 27 itu min 22. Selesai. Oke. Lanjut. Pelan-pelan aja dipahami konsep-konsepnya. Pokoknya ada soal step pertama dieksplorin, pokoknya sederhanakan dulu deh. Pangkat-pangkatnya kita sederhanakan dulu ya. A plus B tutup kurung ya. Karena yang diakarin A plus B. Tutup kurung pangkat setengah. Di sini B kuadrat min A kuadrat. Sini pangkat setengah. Dikali sama B kuadrat min A kuadrat. Pangkat min 3/2. Terus sama A plus B pangkat min 3/2. Oke. Nah, ini punya sifat ya. Kalau gue punya A per B dipangkatin 2, itu bisa sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2. Makanya ini masing-masing kita pangkatin yang sama. Terus kita punya basis yang sama nih. Karena basis yang sama, ya kita satukan saja. Jadi A plus B pangkat setengah dikurang. Karena ini penyebut ya, ini sama ini begini gitu kan. Nah, dikurang min 3/2. Tutup kurung aja kalau kalian nggak terbiasa. Min 3/2 dikurang setengah. Oke, nah ini kita sederhanakan. Jadi plus ya, plus 4/2 itu plus 2, pangkat 2. Yang ini jadi min 4/2, jadi min 2. Nah, karena min jadinya penyebut pangkat 2, dan dia juga jadi penyebut pangkat 2. Nah, karena sama-sama pangkat 2, pangkat 2-nya boleh kita gabung. Terus yang ini kita faktorkan menjadi X kuadrat min Y kuadrat. Sifatnya sama ya. Berarti B min A dikali B plus A. Nah, ini masing-masing semuanya kita pangkati 2. Oke, terus bagian dalamnya boleh gue coret. Oke, jadinya 1 karena pangkat 2, 1 per B min A pangkat 2. Pangkat 2 itu 1 per, jadi B min A pangkat min 2. A. Ini sifatnya nih. Perhatikan lagi sifat dari yang ini. Akan sama kayak ini kan. Cuma beda huruf doang. Oke, ada yang bertanya kan? Atau kecepatan? Ya, masih soal UN lah. Kalian sambil coret-coret kalau bisa. Jangan cuma dilihat. Karena matematika tuh harus ada interaksi, harus latihan. Ngitung-ngitung, dapetin idenya, gimana-gimananya gitu. Makanya step pertama disederhanakan dulu.
Kayak gini bentuk sederhananya. Lalu karena basisnya sama, baru kita satukan. Baru jalanin lagi step-stepnya, nanti dapat. Oke, kita lanjut. Yang ini dulu deh. Nomor 18, semua kalian coba. Kita mulai bahas. Nih, di sini kita tahu ya, tadi kita udah ajarin kalau akar ada akar 5. Nah, ini kan artinya kan 5 pangkat setengah dipangkatin setengah. Nah, ini 2, akar tuh jadi seperpangkatnya gitu kan. Nah, yang ini bentuknya perkalian. Nah, karena bentuknya perkalian, itu boleh kita pisah juga. Ya, kayak tadi kan, akar A dikali akar B. Itu kan boleh kita gabung atau kita pisah lah. Nah, ini juga bisa kita gabung atau kita bisa. Oke, jadi X pangkat 3 akar 3. Berarti per 3. Dikali, di sini akarnya nyambung, lihat. Akar ini nyambung kan? Akar nyambung. Nah, berarti X pangkat 3 per 5. Yang ini nih, yang gue kuningin. Tapi ada akar lagi nih dari luar. Berarti pangkat 1 per 3. Dikali X pangkat 3. Di sini ada 2 kan? Ini ada akar 2 gitu kan. Per 2. Tapi karena yang luar ini nyambung sampai belakang, berarti pangkat 1 per 3. Nah, ini boleh kita sederhanakan. X pangkat 1, X. Nah, ini bentuknya dikali kan? Nah, kalau yang tadi kita sebut sifat, kalau gue punya X pangkat 2 sama dipangkatin 3, itu kan nanti dikalikan. X 2 kali 3. Nah, berarti ini dikalikan. 3 per 5 kali 1 per 3. 1 per 5 ya. Terus yang ini kita kalikan jadi X pangkat 1 per 2. Oke. Karena basisnya sama-sama X, basisnya boleh kita gabung. Lalu dijumlahkan. Jumlahkan ya. Nah, terus basis pangkatnya samakan penyebut. Penyebutnya jadi 10 aja. Oke, sini 10. Terus ini 1 per 5 jadi 1 per 10, berarti 2 per 10. Terus ini 1 per 2. Bentar, ada yang salah nggak? Ada yang salah. Nah, ini harus per 10 ya. Ya. Iya ya. Di sini kita kurang karena ada si kuning. Si kuning juga masuk kan? Si kuning masuk ke dalam. Berarti ada akar lagi, yaitu 1 per 5. Oke. Nah, oke, berarti yang ini harusnya ada per 5, jadi per 10. Ininya per 10. Oke, terus kita ganti untuk per 10. Di sini 1. Oke, jadi hasilnya X dijumlahin 13 per 10. Oke, kita balik aja. 1/5 dulu. 1/5 dulu, baru 1 per 3. Ada yang bertanyakan? Nanti kalikan aja ini kali ini. Nanti hasilnya per 10. Sifat dari yang ini. Ada yang bertanyakan? Ada yang nggak paham? Ya, mungkin agak cepat kali ya. Ya, maaf, lagi aku masih nuansa belajar simak, belajar beberapa bahasa simak. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, yang ini dulu kita punya soal X pangkat A dikali X A. Oke, terus A plus 1 dipangkatin A, X A dipangkatin 1 min A. X pangkat K min 1. Nah, ini karena bentuknya dipangkatin lagi, jadi pangkatnya dikali. Karena basisnya sama, kita tambah pangkatnya. Kita kalikan aja. Kita kalikan aja. Nanti boleh gue coret. Oke. Terus si
Bentar. A kuadratnya boleh gua coret. Plus A ya harusnya nih. Bentar, ini harusnya plus A, ini plus A. Oke, salah tulis. Ah, yang ini aja kita coret, ini X min 1. Berarti yang atasnya jadinya 3A, atas yang ini X min 1. Makanya X boleh gue coret, nanti dapat min 1 sama dengan 3A, nanti K-nya adalah 3A plus 1. Oke. B aja, Pak. Oke. Ada yang bertanya kan? Oke. Lanjut kita ke yang ini, nomor 32, persamaan eksponen. Nah, ketika kita punya sifat kayak gini, kita daripada kalian kira-kira, sekarang pangkatnya sama. Lihat, pangkatnya sama, basisnya beda. Berarti kemungkinan pertama pangkatnya 0. Kemungkinan pertama berarti pangkatnya 0. Kalau pangkat 0, ya berapapun angkanya kan, 3 pangkat 0 sama dengan 10 pangkat 0 kan. Pokoknya yang pangkat 0 hasilnya sama. Sama-sama 1. Berarti kemungkinan pangkatnya 0 atau X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Oke, nah ini dapat X-nya sama dengan min 5. Sini X-nya dapatnya min 2. Terus kemungkinan kedua, basisnya sama. Basisnya sama. Karena yang namanya 3 pangkat ini yang basis sama, 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kan. Basis sama. Tadi kita bikin pangkatnya 0 dan basis sama. Ya, ini juga pangkatnya sama kan. Pangkatnya pasti sama angkanya nih. Berarti kita buat aja basis sama. Karena kita buat basisnya sama, ya enggak? 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat X kan? Ya enggak? Berarti kita buat basis sama, yaitu X plus 1, 2X plus 3. Pindah ruas, X sama dengan min 2. Oke? Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah. Jumlah dari himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah min 2 sama min 5. Dijumlahkan aja, berarti jumlahkan aja. Jumlahkan, tambahkan gitu ya. Jumlahkan, berarti min 2 sama min 7. Sama, min 5. Min 2 sama min 5, jadi jawabannya min 7. Oke. Jawabannya D. Oke. Oke, kita lanjut yang atasnya. Soal UN lah, Eptanas. Eptanas tuh UN dulu katanya. Nah, kita punya soal kayak gini. Perkalian. Kalau kalian mungkin siswa biasa, ya akan kalikan biasa kayak gini, kali pelangi. Ya, pelanginya terlalu banyak ya. Daripada pelanginya terlalu banyak, kita punya ide. Matematika itu memudahkan hidup. Ya, jangan dibikin ribet matematika. Kita punya ide gimana cara menyederhanakan dia. Nah, coba kita tulis ulang dulu. Harus dibikin mudah aja matematika. Gini kan? Nah, sekarang gimana cara kita ngerjainnya? Nah, kalau kita lihat sekilas, ini tuh ada yang sama. Yang ini sama ini ada yang mirip-mirip. Angkanya sama, cuma beda plus minus. Ya enggak? Nah, karena angkanya mirip, ya coba deh kita pisahkan yang samanya. Di sini plus, yang ini plus.
terus ini minus. Nah, yang plus sama min sama min. Kita pisahkan aja. Ya enggak? 2 plus akar 3. Oke. Terus sama akar 5 plus akar 2. Terus yang ini 2 plus akar 3. Nah, ini minusnya. Minus akar 2, minus akar 2, minus akar 5 gitu kan. Nah, minusnya gue keluarin. Minusnya gue keluarin. Yang ini kan minus-minus. Minusnya gue keluarin. Jadi minus tutup kurung plus akar 5. Nah, jadi kan minus ini kan boleh kali silang kan. Minus buat ini, minus buat ini. Gitu kan. Yang akar 10 plus 2 akar 3. Nah, sifat lagi yang harus lu ingat. Ini sifat yang harus lu ingat. Guna banget, ini rumus pasti banget dikerjakan. Karena Pak, lihat. Di sini ibarat kata X, ibarat kata Y, plus ini ditambah, ini X, dikurang, ini Y. Oh, ternyata bisa kita ubah jadi ini. Ya nggak? Bisa kita ubah jadi 2 plus akar 3 dikuadratkan, X kuadrat min Y kuadrat. Oke? Kak, itu bukannya 2-nya dalam akar. 2-nya dalam akar. Yang mana 2-nya dalam akar? Ini kan 2 nih. 2 akar 3. Terus akar 2 sama akar 5. Terus yang ini juga. Gitu. Oke? Oke. Terus kita kuadratkan. Nah, sifat dari penguadratkan. Jadi kalau gue punya A tambah B dikuadratin, itu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Sekarang ini kita kuadratkan. Kurung ya. Nah, ini kita kuadratkan jadi 4. Akar 3 kuadratkan jadi 3. Plus 2 kali 2 kali akar 3. 2 min. Ini kita tutup kurung aja. Ini kita kuadratkan. Ini akar 5. 5. Terus ini kuadratkan jadi 2. 2 akar 10. Oke. Nanti kita sederhanakan ini. Yang ini jadi akar 10 plus 2 akar 3. Nah, ini kita sederhanakan. Ini minus sama minus, minus sama minus, kali minus gitu kan. Ya enggak? Jadi 7 dikurang 7, habis. Ini 7 dikurang 7, habis. Di sini sisa 4 akar 3, dikurang ini minus sama 2. 2 akar 10. Oke. Silahkan kalian tulis penyederhanaannya. Jadi gini. Nah, baru ini kita kali. Nah, karena tipenya ada yang sama. Lihat. Ini akar 10, akar 10. Akar 3, akar 3. Bedanya 2 doang. Nah, berarti 2-nya gue keluarin. 2-nya gue keluarin bagian ini. Terus di sini dapat 2 akar 3 min akar 10. Terus yang di sini 2 akar 3 plus akar 10. Gunain lagi sifat yang ini. Yang ini nih. Nih X min Y, X plus Y. Jadi 2 akar 3 nanti dikuadratkan. Min sama akar 10 dikuadratkan. Ya enggak? 2 akar 3 itu kan 12. 12 kurang 10. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4. Jawabannya. Nah, ini idenya. Kayaknya mau tanya kan? Yang penting ngelihat ide sama bukan rumus. Oke, ada yang mau tanya kan? Masih ada waktu 300 hari lagi ya? Ya bisa lah 300 hari hapus. Nanti kalau kalian yang ikut kelas gua kan dapat record simak UI juga kan, ada simak UI itu. Simak UI terasa mudah kok. Kita buat simak UI lebih mudah. Nanti kita cobain lah soal simak UI. Kita punya soal kayak gini.
ulang dulu. Nah, daripada kalian sederhanain pemilihan dan penyebut, gue lebih suka nggak pakai penyebut. Dalam artian atas bawah gue rasionalkan. Gue mau ngilangin penyebutnya nih. Gimana cara ngilangin penyebutnya? Nah, gue lebih suka dengan cara gue kalikan atas bawah dengan angka yang sama. Biar penyebutnya hilang. Nah, ini biar penyebutnya setengahnya hilang, berarti kan 2 kali 2. Terus akar 5 biar hilang, berarti 2 kali akar 5. Berarti atas bawah 2 kali 2 per akar 5. 2 akar 5 atas bawah. Ya, ini 2 kali kan. Nah, sekarang 2 akar 5 kali setengah. Jadinya akar 5 min 1 per akar 5 kali 2 akar 5. 2. Terus ini juga dapatnya gini. Nah, ya dari sini karena bentuknya ada akar, baru dirasionalkan. Rasionalkan karena penyebutnya ada akar. Nah, pada rasionalkan, gue sebut angka tinta merah aja. Min. Oke. Nah, yang bawah penyebutnya tadi kita udah belajar pakai sifat yang x kuadrat min y kuadrat 5 ya 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat akar 5 kuadrat sama 2 kuadrat. Oke, yang atas angkanya sama kan? Karena angkanya sama berarti dikuadratkan. Gini kan? Nah, cara kuadrat A min B kuadrat. Caranya A-nya dikuadratkan ditambah B-nya dikuadratkan dikurang 2 nih, 2 kali A kali min B. Berarti 2 AB. Ya enggak? Berarti 5 ditambah 4 min 2 kali akar 5 kali min 2. Berarti min 4 akar 5. Dibagi 1. Nah, kita sederhanakan jadinya 9 min 4 akar 5. Nah, hasil ini akan sama dengan hasil yang ini kan? Ya enggak? Kita samakan saja bentuknya dengan A plus B akar 5. Dari sini kita samakan bentuknya, A-nya adalah 9 dan B-nya adalah min 4. Oke? A-nya adalah 9, B-nya adalah min 4. Kalau gue jumlahkan, hasilnya 5. Ya enggak? 9 ditambah min 4. Jadi jawabannya 5. Oke? Ada yang bertanyakan? Enggak? Oke. Gimana? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Gue mau kalian coba nomor 14. Itu terlalu cepat ya buat kalian ngerjain soal. Makanya harus benar-benar sering-sering latihan. Oke, kita punya A sama B adalah positif. Oke, bilangan bulat. Bahwasanya A pangkat B itu seberangan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Nah, lihat, di sini satu angka berpangkatan, di sini pengurangan. Berarti kan kita nggak mungkin kita kalikan dulu 2 pangkat 20, bisa ribuan, bisa jutaan. Nah, pakai sifat aja. Nah, pakai sifatnya, gimana cara gunain sifatnya? Nah, cara gunainnya, karena sini 20 sampai 19, ya yang 9, yang 20-nya kita bongkar. Jadi kan 19 tambah 1. Ya enggak? Terus min 2 pangkat 19. Karena di sini ada pangkat penjumlahan, boleh gua keluarkan. Jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19 dikurang 2 pangkat 19. Lihat, yang ininya gue faktorkan, gue keluarkan. Ya enggak? Jadi 2 pangkat 19 tutup kurung 2 pangkat 1 dikurang 1. Loh, kenapa dikurang 1? Lihat, ini kali kali ini, hasilnya atas kan? 1 itu nggak pernah ditulis. 1 kali 2, satunya nggak pernah ditulis. Perkalian 1 tuh nggak pernah ditulis. Karena kayak identitas. Nah, makanya 2 kali 1. Nah, ini kan. Nah, A pangkat B. Ini hasilnya 1 kan? Hasilnya 1.
Nah, berarti A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Kita samakan bentuknya. A-nya pangkat 2, A-nya jadi 2, B-nya 19. Udah, kita dapat A sama B-nya. Berarti A tambah B sama dengan 2 ditambah 19. Berarti 21. Oke. Ya, soal SNMPTN. UTBK dasar lah. Masih PK-PK lah ini. Oke. Kita lanjut yang ke bawahnya. Nah, ketika kalian ketemu soal kayak gini, iya nanti kayaknya recordnya nggak di Twitter, kayaknya ke YouTube aja deh. Kamu fokus ke YouTube aja. Oke, sama ke kelas. Nanti gua buka kelas UTBK kan. Gua buka kelas UTBK, nanti pengajarnya cuma bukan gua. Ada beberapa, nanti kan gua buka open kan buat teman-teman yang pengen jadi pengajar. Oke, sekarang, nah kalau kayak gini, kalian nggak bisa pakai trik kan? Berarti disederhanakan. Kalau nggak bisa pakai rumus, berarti sederhanakan aja. Nah, kita sederhanakan. Ini kuadrat, ya kita punya sifat ini ya. Nah, sifat ini gunakan. Nah, ini kita kuadratkan jadi 2A plus B plus 2 kali 2 akar A kali akar B. Berarti 2 akar 2AB. Min, di sini dikalikan. Ya enggak? Berarti 2 akar 2AB. Karena di sini min, nah, itu kurang aja deh. Daripada kalian salah. Akar B kali akar B. Jadi plus B. Nah, minusnya baru kita kalikan. Sorry, penyebutnya belum kita tulis. Oke, nah ini kita tulis ulang. Nah, ini boleh gue coret. Ini boleh gue coret. Sisa ini. Lihat. 2A dibagi min 2A. Nah, tinggal jawabannya min 1. Selesai. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang sebentar, kita cari yang buat kalian nyoba. Nah, yang ini deh. Nomor 18. Silakan coba. Oke. Kita punya soal kayak gini. Nah, caranya gimana? Kita nggak mungkin bagi ini kan. Nah, ada yang gue bilang. Yang gue bilang adalah kalau penyebutnya ada akar. Ya, oh penyebutnya ada akar. Oh berarti rasionalkan. Rasionalkan. Ada akar. Oh rasionalkan. Ada akar. Oh rasionalkan. Oh ada akar. Seterusnya ya, ditambah-tambah sampai dirasionalkan masing-masing. Oh masing-masing dirasionalkan. Nah sekarang kita rasionalkan yang paling kiri, yang 1. Berarti kan 1 min akar 2. Nah ya enggak? Langsung kita kali sekawannya. Terus yang penyebutnya nanti kita kuadratkan. Gitu kan? Ditambah yang ini. Ini kita kali akar 2 min akar 3. Jadi akar 2 min akar 3. Yang ini jadi penyebutnya 2 min 3. Terus yang ini juga kita kali sekawannya. Akar 3 min akar 4. Yang bawahnya 3 min 4. Sampai seterusnya. Sampai yang paling kanan itu 63 akar min akar 64 per 63 min 64. Lihat, penyebutnya sama-sama 0. Penyebutnya min 1, penyebutnya min 1, penyebutnya min 1, penyebutnya min 1. Nah, penyebutnya karena min 1 boleh kita gabung. Ya enggak? Pecahan kan kalau penyebutnya sama nih kayak setengah tambah 3 per 2, penyebutnya kan boleh kita gabung. 1 tambah 3.
jadi 4/2 gitu kan. Ini juga penyebutnya boleh kita gabung, tinggal kita tulis ulang. Tambah sampai nah, lihat di sini min akar 2 plus akar 2 habis, min akar 3 akar 3 habis, min akar 4 tambah shifter habis. Nah, berarti ada penghabisan di sini. Min sama yang plus. Min sama yang plus. Berarti aku ujung-ujung ya, ini akan coret. Akan coret-coret-coret sampai sini. Nah, berarti 1 dikurang akar 64 dibagi min 1. Berarti kan akar 64 karena dibagi min 1 atas bawah kali min. Gini kan? Hasilnya akar 64 itu 8 dikurang 1. Jawabannya 7. Oke. Nanti kalau gue tulis 1 min akar 64 dibagi min 1. Dibagi min 1 atas bawah kali min. Nah, ini kali min, ini kali min gitu loh. Balikannya tandanya tadi. Oke. Ada yang bertanya? Ada? Yang penting dapetin idenya. Idenya lihat, oh akar. Wah, berarti harus kenalkan caranya. Itu aja. Gimana kalian ngelihat suatu kasus? Oke. Coba kita cari lagi yang mudah. Nah, ini yang mudah soal simaknya. Nah, gue punya A, akar, 6 ditambah akar, 6 ditambah akar gitu kan. Tapi permasalahannya sampai tak hingga, sampai titik-titik, sampai tak hingga seterusnya gitu kan. Banyak banget itu kan. Nah, kalau kayak gini, idenya gimana? Nah, caranya ya cobalah lu kuadratkan dulu. Step pertama, kalau ada bentuk ini coba kita kuadratkan. Nanti kuadratnya hilang. Itu kan. Nah, lihat. Ternyata yang bagian atas itu akan sama dengan bagian yang ini. Lihat, angkanya sama. Ya enggak? Yang angka ini sama angka ini sama kan? 6 tambah akar, sampai tak hingga. Ah, berarti karena sama, berarti ini bisa kita ubah menjadi A. Jadi A kuadrat 6 plus A. Nah, kita pindah ruas saja. Nanti kita bikin faktornya. Maaf, salah. Min 3 sama plus 2 ya. Oke, nanti A-nya dapatnya 3, A-nya dapatnya min 2. Nah, karena di sini A-nya pos akar, A-nya akaran, A sama dengan akar. Berarti A-nya itu positif. Berarti ambil yang positif. Kalau A sama dengan akar 4, berarti akar itu hasilnya positif. Ya enggak? Akar hasilnya pasti positif. Maka kita ambil A-nya yang positif. Oke. Terus yang B juga akar 20, konsepnya sama. Konsepnya sama, tapi nanti tinggal kita faktorkan aja ya. Konsepnya sama. Kita pindah ruas. Kita faktorkan. B min 5 sama B plus 4. Nanti B-nya dapatnya 5, B-nya dapat min 4. Nah, kita ambil yang positif. Ya. Oke, berarti kita dapat A sama B, berarti A plus B, 3 tambah 5, 8. Oke. Ini bernilai sama dengan A. Ini bernilai sama dengan B. Oke. Ada yang mau tanyakan? KD itu kuadratkan ya. KD itu kadang gue singkat jadi kuadratkan aja. Kuadratan. Oke. Kuadratkan udah ruas.
Oke, kita lanjut. Gue mau kalian coba soal nomor 6. Coba eh, di sini kan berpangkatan, perkalian. Ada 4 perkalian, ada 4 suku nih. Dikali. Dapatnya 2013. Tapi kan perkaliannya bentuknya pangkat. Kita juga nggak tahu tuh A-nya berapa, B-nya berapa. Ya kita nggak tahu inilah ibarat kata. Kita nggak bisa ngapa-ngapain di sebelah kiri. Sektor kiri kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena ini perkalian 4 angka, berarti kita bisa gunakan sebelah kanannya. Sebelah kanannya kita cari. Ada 4 angka. 4 angka kita kalikan, nanti kita hubungkan sama ini. Nah, untuk mencari perkalian, perkalian dari 2013, ada 4 angka, kita pakai font faktor aja. Ya, untuk cari perkalian dari font faktor kan. Ya enggak? Faktor-faktor gitu kan. Nah, berarti 2013, kita cari faktornya. Dibagi 2, nggak mungkin dong, karena dia ganjil. Angka ganjil itu adalah angka di belakangnya ganjil. Ibarat kata 1001, 101 deh. Angka 1 itu ganjil. Oh, berarti angka 101 itu ganjil. Ganjil itu belakangnya ganjil. Berarti nggak bisa dibagi 2. Kita bagilah angka 3. Ya enggak? Nah, kalau dibagi angka 3, berapa nih? Angka 3 berarti 1671. Oke. Terus bagi berapa lagi? 2. Nggak mungkin. Ganjil. Angka 3. Angka 3, kalau 3 kan 600. 670 nggak ada. 71 itu nggak bisa dibagi 3. 3 nggak bisa. 4 itu genap, ini ganjil. Nggak bisa. 5. 5 itu 0 sama 5. Nggak bisa. 6. 660-an. 71 nggak ada. 7, 8. 8 nggak ada karena diganjil. 9. 9 nggak ada juga. 10 apalagi. Coba kita bagi 11. Oke. Kita bagi 11. Ternyata ada. Nah, bagi 11 itu ternyata dapatnya 61. Dan 61 itu prima. Nah, berarti kita dapat perkaliannya. Berarti 2013 ini kita buat 3 dikali 11 dikali 61. Loh, di sini perkalian 3 angka. Padahal di sini ada 2 pangkat W. A pangkat X, B pangkat Y, C pangkat Z. Ada basisnya 2. Ya udah, sebelah kanan kita pakai aja basisnya 2, pangkat 0. Kita ingat 2 pangkat 0 itu 1. Perkalian 1 itu nggak mengubah nilai kan? Karena nggak mengubah nilai ya boleh kita masukin. Nah, kali 1 gitu kan. Kalau 1 ini 61 gitu kan. Ya, nah, baru kita hubungkan rumusnya. Yang ini sama ini. Berarti U-nya 0. Terus ada sifat, ada syarat bahwa A-nya paling kecil. A kurang dari B, kurang dari C. A-nya paling kecil. Berarti A yang paling kecil ini nih. 3. 3 itu pangkat 1. Pangkat 1, pangkat 1. Pangkat 1 semua kan ini kan? Ya. Nah, pangkat 1. Berarti A pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Berarti A-nya itu 3, X-nya itu 1. Terus yang B pangkat Y sama dengan 11. Berarti B-nya itu 11, Y-nya itu 1. Terus ada 61, berarti C-nya itu 61, Z-nya itu 1. Udah, masukin rumus ini. 2, W-nya itu 0, ditambah A-nya itu 3, X-nya 1, ditambah B-nya itu 11, Y-nya itu 1, ditambah C-nya 61, Z-nya 1. Kita jumlahkan, ini 0, tambah 3, tambah 11, tambah 61. Dapatnya 75. Oke, dapat jawabannya. Yang penting munculin idenya dulu. Oke, ada yang mau tanyakan? Kita samakan ini aja nih. Ada aman.
Iya, coba ya. Masih banyak ya. Yang ini dulu deh. Persamaan. Nah, kita masuk ke persamaan eksponen. Masuk ke persamaan eksponen. Step pertama disederhanakan. Step persamaan eksponen 3. Ingat ya, 3 pangkat 2 X itu akan sama dengan 3 pangkat X kuadrat ataupun 3 pangkat 2 X. Ini sama nih. Mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Ya sifat dari yang inilah. A pangkat B di A. Jangan A pangkat B. A pangkat 2 pangkat 3. Berarti bisa A pangkat 2 kali 3 ataupun A pangkat 3 dipangkatin 2. Samalah. Nah, kayak gini. Pakai contoh gitu kan. Nah, yang ini sekarang 9 itu kan 3 pangkat 2. Berarti 3 kali 3 pangkat 2 dipangkatin X. Ditambah 9 pangkat 1 dikurang 9 pangkat X. Berarti 9 pangkat 1 per 9 pangkat X. Pangkat min itu jadi penyebut. Min 28, pindah ruas. Sekarang 9 ya, gua sederhanakan. Jadi 3 pangkat 2 pangkat X. Oke. Nah, karena ada penyebut, gua nggak suka ada penyebut. Jadi kita kalikan aja semua ruas dengan 3 pangkat 2X. 2X itu ini, 3 pangkat 2 X itu kan. Nah, berarti kalau kita kalikan, 3 kali. Karena ini kita kali dengan ini, berarti kuadrat. Ya nggak? Berarti 3 pangkat 2X kuadrat. Dikurang 28, 3 pangkat 2X, ditambah, ini nanti penyebutnya hilang, tambah 9, sebenarnya 0. Nah, kalau lu yang biasa pakai permisalan, ya misalkan ini M gitu kan, ini M, misalkan lu M, di sini M, 3M kuadrat, min 28M plus 9, sama 0. Faktorkan. Karena di sini 3M kuadrat, maka kemungkinan 3M sama M pasangannya. Terus di sini plus 9. Ya nggak? Di sini min 28. Besar banget angkanya. Berarti kemungkinan karena plus berarti min 1 sama min 9. Buat yang nggak bisa faktorin, coba-coba latihan. Ya, kalau gue juga nggak bisa banget. Bisa gue coba-coba, misalnya kalau min 1, ya cobalah min 1 sama min 9. Terus kita cross check. Coba ini kata kali ini, kata kali ini, kata kali ini gitu kan. Kita cek, udah bener belum? Udah bener. Nah, udah bener, berarti cocok. Ini faktornya. Oke, berarti dapat M-nya. Dapatnya 3M sama dengan 1, M-nya 1/3, sini M-nya sama dengan 9. Balikin lagi ke permisalan. Kita tahu bahwa 3 pangkat 2X sama dengan M, M-nya itu 1/3. 1/3 itu 3 pangkat min 1. Nah, ini kita samakan ini nih. Ya nggak? 3-nya boleh gue coret. Nanti dapat 2X sama dengan 1. X dapat min setengah. Bentar, ada yang salah nggak? Kalau misalnya ada yang salah, bilang ya. Terus yang ini, yang M, yang 3 pangkat 2X sama dengan M, sama dengan 9. 9 itu 3 pangkat 2. Kalau ini gue coret, nanti 2X sama dengan 2, X sama dengan 1. Oke? Udah deh, kita dapat X-nya ada 2. Ya, kita sebutkan aja. Ini misalnya X1, ini X2. Bebas. Nggak ada syarat kan? Tapi yang penting kita jumlahkan. Berarti X1 tambah X2, 1 ditambah min setengah. Jadi jawabannya setengah. Oke? C jawabannya. Ada yang mau tanyakan? Yang penting pelan-pelan nanti dapat, pelan-pelan dapat, pelan-pelan dapat. Yang mulai latihan lah, PBK 300 hari itu cepet banget. Bener deh, 300 hari itu cepet, setahun itu cepet. Karena ujian, UAS, praktek segala macam, jangan deh.
Jangan sampai, kalau bisa bulan Desember atau Januari materi habis. Kalau udah habis per bab. Jadi dari bulan Januari sampai UTBK tinggal di-review lagi, tinggal pakai per bab. Nggak usah pakai per bab lagi, tinggal prediksi-prediksi atau TO-TO. Biar kalian bulan Januari H-100 itu kalian udah siap UTBK. Tinggal diasah-asah aja. Nggak harus nulis rangkuman lagi. Udah jangan deh. Di-push dari sekarang. Mau kalian mau jangan terlalu berharap di SNMPTN. Setidaknya dengan kalian belajar, kalian dapat mengupgrade kemampuan. Ya kalau SNM ya bagus, nanti pas kuliah ada modal lah buat belajar. Kemarin gue belajar UTBK nih, ada modal. Semester 1 kan masih dasar-dasar lah. Apalagi yang mau masuk ITB. Tuh ngulang lagi tuh pelajaran kalkulus, fisika. Ulang lagi deh. Oke. Kita ngebahas soal tadi yang mudah-mudah. Ya, yang ada yang mudah. Ya gini dulu deh. Trigonometri. Kita bahas yang ini. Kita punya cos 2, 2 pangkat cos 2x ditambah 2 pangkat cos kuadrat x sama ini ya soalnya. Nah, pangkatnya beda, ya enggak? Ini cos 2x, di sini cos kuadrat. Nah, karena beda, kita harus bentuknya harus sama nih, minimal sama lah. Kayak tadi, kayak yang ini kan. Ini nih. Nah, kayak ini kan. Bentuk pangkatnya sama nih. Nah, berarti yang ini kita harus hubungkan. Kita harus buat dia sama. Nah, caranya, lihat rumusnya. Apa hubungan cos 2x sama cos kuadrat x? Rumusnya ada hubungan dengan cos 2x. Itu kita definisikan menjadi 2 cos kuadrat x dikurang 1. Identitas. Nah, berarti rumus ini kita ubah. 2, kita kembali lagi. 2 dipangkatin ini. 2 cos kuadrat x dikurang 1 ditambah 2 cos kuadrat x sama dengan, nah kita pindah urus saja, min 3 dikali 2 pangkat min cos 2pi. Cos 2pi itu 1. Cos 360. Oke, pi itu 180. 2pi berarti 360. Cos 360 itu 1. Nah, berarti pangkat 1. Oke, sama dengan 0. Nah, ini 1 nih. Ya enggak? Di pangkat min 1. Terus karena di sini ada min, berarti 2 pangkat cos kuadrat x, karena dikali 2, jadi bisa gue bentuk pangkat. Pangkat dipangkatin kan berarti dikali. Terus karena pangkat min 1, berarti jadi penyebut. 2 pangkat 1. Ditambah 2 pangkat cos kuadrat x dikurang 3 per pangkat min 1 per 2. Nah, karena gue nggak mau penyebut, ya semua ruas kita kalikan 2 saja. Tapi ini kita misalkan. Karena sama. Ya, kita misalkan M dah. M kuadrat, kita kali 2, berarti hilang penyebutnya ntar. Plus yang ini 2M min 3 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Ya enggak? M plus 3 sama M min 1. Kita dapat bahwasanya M-nya min 3, M-nya 1. Kita tahu M-nya itu ini. Ya enggak? M-nya itu 2 cos kuadrat X. Balikin lagi. Kita balikan dengan cos kuadrat X. Sama dengan min 3. Nah, ini TM. Tidak ada yang namanya pangkat hasilnya negatif. Kalau basisnya positif, nggak boleh hasilnya negatif. Tadi gue bahas kan, berarti ini TM. Tidak memenuhi. Terus yang bagian ini, 2 pangkat cos kuadrat X sama dengan M sama dengan 1. 1 itu artinya pangkat 0. Ya enggak? Ya, 2 pangkat 0. Kenapa pangkat 2? Biar bisa kita coret 2-nya. Berarti cos kuadrat X hasilnya 0. Nah, cos kuadrat X hasilnya 0, maka X-nya itu kan ya cos kuadrat X. Berarti cos X sama dengan 0. Cos X sama dengan 0, berarti X-nya itu 90 derajat kan? Ya enggak?
Cos 90 sama cos 270. Itu hasilnya 0. Cos ya. Berarti cos 90 itu pi per 2. Cos 270 itu 3 per 2 pi. Nah, berarti jawabannya nilai X. Nilai X, nilai X. Berarti jawabannya 1 dan 3. Jawabannya 1 dan 3 benar. Oke? Ada yang bertanyakan? Ada yang mau diulang nggak? Kak, maaf tadi ketinggalan. Pangkat 2-nya dari mana? Dari ini nih. Ini kan bentuknya kali kan? Ya nggak? Kalau misalnya 2, kalau saya gini kan pelan-pelan deh. 2 cos kuadrat X dipangkat 2 pangkat 1. Nah, karena bentuknya perkalian, sifat. Kalau gue punya A pangkat 2 dipangkatin 3, kan perkalian kan? 2 kali 3. Ataupun 2 pangkat 3 dipangkatin 2. Jadi pangkat sama perkalian boleh dikeluarin. Ini gue keluarin. Jadinya bentuknya pangkat. Gitu. Gunakan sifatnya. Oke, ada yang mau diulang lagi? Mana lagi yang mau diulang? Ini kita misalkan N. Oke, hapus. Soal simak UI. Kalau kalian nggak terbiasa sama nggak dapat ide, susah. Dan simak UI adalah jalur paling mudah masuk UI. Jalur paling mudah masuk UI, simak UI. Karena tipenya berpola dan kalian pakai strategi bisa. Dan percepat min 1. Nah, gue masih ada tanggungan buat lolosin simak UI nih kelasnya. Oke, kita nggak bisa ngontrol itu, Zaki. Yang kita bisa lakukan adalah upgrade diri, persaingan. Kita nggak bisa kontrol itu. Masalah joki ada apa enggak, udah jangan biarkan ya. Kita fokus aja ngerjain diri sendiri ya. Oke, oke kita lanjut. Ya tinggal 2 nomor lagi kan? Bentar, 2 nomor lagi sih. Kayaknya kebanyakan soal deh. Banget. Apa kita break dulu kali ya? Ya kalau gue mengajar agak lama, bisa 2 jam lebih. Ya, mungkin kita break dulu deh, 2 jam lebih. Oke, kita bahas. Ada ada fx adalah sekian, gx adalah sekian. Jika AB adalah interval, interval itu daerah yang diarsir gitu kan. Ya, ibarat kata interval itu gini nih, misalnya 1 sama 3 diarsir. Nah, ini interval, batasannya 1 sampai 3. Ini interval. Oke. Terus dengan persamaan Y sama dengan fx. Ini clue-nya berada di bawah ini. Nah, itu clue-nya. Bahwasanya kita punya Y sama dengan fx, berarti kita sebut Y1, yaitu fx. 9 itu kita sederhanakan, 3 pangkat 2 dipangkatin x kuadrat min x plus 2, jadi kali ya. Lalu ada Y2, yaitu sebagai gx, yaitu 3x kuadrat plus 2x plus 1. Dia bilang Y1 di bawah Y2. Ibarat kata ini Y1, di sini Y2. Di bawahnya kan. Nah, berarti kita ingat lagi sumbu kartesius. Sumbu X sama Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, maaf. Ini sumbu Y. Nah, sumbu X ya, kayak sumbu X ini kan hitungan 1, 2, 3, 4. Semakin ke kanan semakin besar. Sumbu X. Kalau sumbu Y semakin ke atas, 1, 2, 3, 4. Semakin ke atas semakin besar. Berarti semakin ke atas semakin besar. Berarti dari sini Y2 karena di atasnya lebih besar daripada Y1. Oke. Nah, berarti ini clue-nya. Tinggal substitusi deh. Y2-nya adalah substitusi 3x kuadrat plus 2x plus 1 lebih besar daripada 3, ini kita kali 2-nya. Ini boleh ikut coret.
Terus gue pindahin ruas. Gue pindahin ruas ke kanan aja. Pindah ruas ke kanan. Lihat lancipnya. Lancipnya itu ke ini, ke sebelah kanan. Karena sebelah kanan berarti ini kan. Oke. Ini kanan aja, Kak. Pindah ruas, kan? Biar sampai salah penulisan pergerasannya, baru faktorin. Baru kita buat sama dengan dulu. Baru kita bikin garis garis plus minusnya. Oke, di sini ada 1, di sini ada 3. Terus buat karena di sini plus, berarti plus, min, plus. Mintanya kurang dari 0, mintanya yang negatif. Minta yang negatif, arsirnya negatif, maka intervalnya ada di 1 sampai 3. Oke, karena dia bulat kosong, nggak pakai sama dengan, karena nggak pakai sama dengan, pakai tutup kurung. Tapi kalau misalnya dia pakai sama dengan, misalnya kayak gini, A sama B, berarti ini kurung siku. Kurung siku itu yang pakai sama dengan. Kalau dipakai sama dengan kurung siku, kalau nggak pakai sama dengan kurung biasa aja. Nah, ini kita samakan sama jawabannya A sama B. Karena kita samakan A sama B-nya, maka kita dapat A-nya dapat 1, B-nya dapat 3. Substitusi A1 ditambah 2, B-nya itu 3, jawabannya 7. B. Ini matematika saintek. Ada yang mau coba? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya kan? Yang penting dapat idenya. Ini nih idenya. Dan gue kadang nggak dihafalin. Mungkin ada beberapa guru atau pengajar yang dihafalin. Oh, berada di bawah. Berarti hafalin. Janganlah. Gue lebih suka digambar dulu, baru dianalisis. Gue lebih suka kayak gitu. Biar nggak banyak lah. Karena otak gue buat rumus-rumus fisika sama kimia aja. Itu baru gue hafal rumusnya. Tapi kalau buat matematika jangan dihafalin. Terpenuh otaknya. Oke, kita mulai dengan yang ini. Soal simak lagi. 5 pangkat X, karena plus 5, kita buat jadi 5 pangkat 5. Kita bedakan, kita pisah. Ya, karena penjumlahan jadi kayak gini. 7 pangkat X. Lalu kita punya soal di pernyataan bahwa X adalah A log 5 pangkat 5. Oke. Dari sini kita punya sifat dulu deh. Kita belum belajar logaritma, tapi nggak apa-apa. Kita punya sifat dulu. Apa hubungan eksponen sama logaritma? Bahwasanya kalau gue punya A pangkat B sama dengan C, kan sifat dari eksponen kan? Kita boleh ubah jadi sifat logaritma. Dengan catatan basisnya sama-sama jadi basis. Kalau sini A pangkat B, maka di sini A log C sama dengan B. Sama-sama jadi basis. Oke? Nah, yang ini kita ubah dulu nih. Ubah sifatnya kebalikannya. Oke? Jadi 5 pangkat 5 sama dengan X pangkat A. Oke? Yang ini berarti aku pindahkan ruas 5 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat X per 5 pangkat X. Oke? Ya nggak? Oke, dari sini 5 pangkat 5, sini 7 per 5 dipangkatin X. Ada yang salah nggak ya? Nggak, ini salah. Rumusnya harusnya A pangkat X. Sifat ini ya, basisnya harus sama-sama basis. Basisnya A, nanti di sini basisnya A juga. Udah, kita samakan. Ini, kita samakan bentuknya ini. A pangkat X. Maka dari sini, A-nya adalah 7 per 5. Selesai. Oke, ada yang mau tanyakan?
ubah sifat. Ubah ke eksponen. Jadi lebih mudah kan? Gampang? Oke. Soal simak nggak terlalu sulit. Yang penting tahu idenya. Tahu rumusnya lah minimal. Di belakangan. Nggak sulit. Kita gini dulu. Nomor 16. Nah, kita punya soal lihat. Kalau kalian lihat, di sini Y dikurang X, di sini X kurang Y. Lalu di sini X plus Y, di sini X plus Y. Sama kan? Mirip hurufnya. Nah, karena mirip, ya bolehlah kita misalkan aja. Biar nggak terlalu banyak penulisan. Lu mau misalkan X plus Y deh. X plus Y itu P. Sama kalau X min Y, misalnya R. Kita misalkan ya. Berarti 3. Nah, ini Y dikurang X. Nah, kalau ini gue kali minus, Y dikurang X. Kalau gue kali minus ya. Gue kali minus, berarti Y dikurang X sama dengan min R. Ini gue kali minus kan. Berarti ini 3 pangkat R dikali P sama dengan 1. Min minus. Minus itu berarti seper. Pindah ruas, kali silang aja, sana 3 pangkat R. Dapat pernyataan ini. Ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua, X plus Y itu P, dipangkatin R sama dengan 3. Oke, substitusi nilai P-nya, 3 pangkat R, pangkatin R sama dengan 3. R kali R, R kuadrat. Sama dengan 3 pangkat 1. 3-nya coret, gue dapat R kuadrat sama dengan 1. Nah, ini bukan R-nya 1 ya. R-nya bukan 1 doang, tapi ada plus minus. Jadi, ketika lo R kuadrat sama dengan 1, berarti R-nya adalah plus minus akar dari dia. Berarti R-nya plus minus 1. Bisa plus, bisa minus. Ada 2 kemungkinan. Ya, kalau nggak mau kayak gini, bisa juga difaktorkan. R min 1 sama R plus 1. Bisa juga difaktorkan, nanti R-nya dapat 1, sini R-nya dapat min 1. Jadi ada 2 kemungkinan nilai R. Oke. Plus minus gitu ya. Sekarang kita uji. Kita cari untuk R sama dengan 1, ya enggak? Kalau R yang 1, maka P-nya berapa? Nah, masukin ke sini. Berarti P sama dengan 3 pangkat 1. Oh, 3. Dapat P-nya 3, R-nya 1. Di sini X pangkat 3Y. Berarti mau nyari X dan Y. Ya, karena kita tahu nilai P, ya kita jumlahkan aja. P ditambah R. Kita jumlahkan jadi X plus Y sama X min Y. Jumlahkan ya. Salah. Yang sebelah kanan jadi 2X, sebelah kiri 1 ditambah 3. Berarti X-nya di sini 4. Ini kan 2X. 2X sama dengan 4. 2-nya pindah ke bawah. Dapat X-nya 2. Ketika dapat X-nya 2, substitusi. Mau ke dia, mau ke P atau mau ke R. Ya nggak? Serah kalian. Ya kalau misalnya gue mau ke ini deh, yang R. 2 sama dengan dikurang Y sama dengan R. R-nya itu 1. Ya nggak? X min Y sama dengan R. Ini kita pisah dikit. Nanti dapat nilai Y-nya. Pindah ruas sama dengan 1. Karena X ketemu, Y-nya ketemu, maka kita dapat. Maka X pangkat 3Y, X-nya itu 2, Y-nya itu 1. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. 8 itu benar. Oke. Terus, kita coba lagi. Untuk R-nya sama dengan min 1. Maka P-nya berapa? Masukin rumus ini. 3 pangkat min 1. Berarti 1/3 ya. Oke. Kita dapat P-nya 1/3, caranya sama. R tambah P aja. Nanti yang ini min 1 tambah 1/3. Yang ini jadi 2X. Nanti dapat nilai X. Ini min 2/3. 2X sama dengan min 2/3.
nanti dapat X-nya min 1/3. Substitusi lagi ke nilai R, sama dengan R, X-nya min 1/3 dikurang Y, R-nya itu min 1. Nanti dapat nilai Y, pindah ruas, dapatnya 2/3. Maka X pangkat 3Y, substitusi. X-nya min 1/3, 3, Y-nya itu 2/3. Coret. Berarti min 1/3 dikuadratkan. Berarti 1/9. 1/9 sama 8. Berarti pernyataan 2. Jadi jawabannya 1 dan 4. 2 dan 4 benar. Oke. Ya mungkin buat kalian yang baru kelas 12, ini agak random banget. Tapi pelan-pelan dipahami coba. Gue kasih waktu buat dipahami. Gimana? Udah paham? Ada yang mau aku ulang? Kak, maaf. Tadi kenapa bisa P plus R? Nah, kenapa bisa P plus R? Karena gini, kita kan ditanyakan X pangkat 3Y. Ditanyakan X pangkat 3Y. Berarti kita harus tahu X sama Y-nya kan? Kita tahu ini. Kita tahu nilai P, kita tahu nilai R. Ditanya, dan kita butuh X sama Y. Nah, daripada kita nyari pelan-pelan, ya langsung kita jumlahkan aja. Kalau kita jumlahkan, Y-nya ntar hilang. Karena plus sama minus gitu kan. Jadi memudahkan hidup kita. Kalau kita jumlahkan P sama R-nya, Y-nya hilang, kita dapat X. Kalau dapat X, substitusi biar dapat Y. Itu idenya. Oke. Atau dieliminasi, itu lah boleh. Nanti dieliminasi, kita dapat. Boleh kayak gitu juga. Yang penting dapat, oh gini loh caranya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kenapa ini Kak? Kenapa ini? Tanya aja. Enggak? Oke, ada. Kita balik ke nomor sebelumnya. Yang ini. Nah, ini akar 3. Nah, masih Maku I agak random banget. Tiba-tiba akar 3. Nah, gini. Nah, ini ada triknya. Karena ini sempat beberapa kali keluar di Undip, di UGM, di UTUL. Sempat keluar tentang akar 3. Nah, idenya adalah ini kita misalkan K. Di penjumlahan ini K. Ya, K adalah ini akar 3-nya. Nah, ini K. Kita misalin K, maka nanti ditanyakan K, ini K, dikurang 3. Nah, ini tanyakan berapa. Nah, kita misalkan, lalu kita ingat sifat dari aljabar pangkat 3. Pangkat 2 tadi udah, sekarang aljabar pangkat 3. Penjumlahan dari pangkat 3. Pangkat 3 ini, kalau A tambah B, sama A-nya dipangkatin 3, plus B dipangkatin 3, karena plus, di sini plus, jadi di sini plus. 3, A kali B, A tambah B. Gue ulang caranya, dipangkatin 3, dipangkatin 3, karena di sini plus, berarti plus, kali tambah. Pangkat 3 karena dari pangkatnya nih. Cara ngafalnya. Oke. Terus kalau yang dikurang, pertama A pangkat 3, ditambah min B pangkat 3. Oke. Terus min, karena di sini min, berarti sini min. Min 3 A kali B, A dikurang B. Nah, karena ini min B pangkat 3, min pangkat ganjil. Berarti kita sederhanakan A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, min 3AB, A dikurang B. Nah, inilah rumus dari A kurang B pangkat 3. Yang bawah.
Tapi cara ngafalnya A-nya di pangkat 3, min B pangkat 3, ini juga B pangkat 3 kan, B pangkat 3 kan. Masalah kalau negatif dipangkatin dengan ganjil itu yang bermasalah. Oke. Oke. Karena pangkat 3, ya nggak di sini pangkat 3. Nah, biar ngilangin akar 3-nya, kita mau ngilangin akar 3. Gimana cara ngilangin akar 3? Hilangin. Nah, caranya gunakan sifat ini. Sifat yang akar 3-nya. Ya, penjumlahan ya. Jadi kedua ruas kita kuadratkan. Ya nggak? Dipangkatin 3. Dan kuadratnya. Dipangkatkan 3 kedua ruas. Pangkat. Jangan salah. Kita pangkatkan 3 kedua ruas. Nah, K-nya jadi K pangkat 3. Yang ini, ya kita bagi A tambah B aja ya. Ini sebagai A, ini sebagai B. Dipangkati 3, akarnya terhilang. Mungkin gue geser lagi, takut nggak muat. Akarnya hilang. Ditambah akarnya hilang. Terus ditambah 3 dikali. Karena bentuknya perkalian, kalinya boleh digabung. Dikali sama penjumlahannya. Penjumlahannya tadi kita misalkan sebagai K. Ya enggak, ini A, ini B. Berarti ini K. Penjumlahannya, lihat. Penjumlahan ini kan K kan? Ini K, ini K. Sama-sama K lah kita sebut tadi kan. Ya enggak? Terus kita sederhanakan. Ini boleh gue coret, akar 5 min akar 5. 2 tambah 2, 4. Ditambah 3. Terus ini kita kalikan. Nah, sifat pakai X kuadrat min Y kuadrat. X plus Y sama X min Y. Nah, ini X plus Y, X min Y. Menjadi akar 3 dikuadratin jadi 4, dikurang 5. Kali K. Ini jadi min 1 ya. Akar 3 min 1. Akar 3 dari min 1 itu min 1. Berarti ini min 1 ya. 3 angka 3, 4 ditambah 3K kali min 1, pindah ruas saja. K pangkat 3, karena di sini min, pindah ruas jadi plus. Nah, ini kan jadi min kan. Pindah ruas, 3K min 4 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang berapa nilai K? Bisa difaktorin. Kalau di SIMAK UI, kalau nggak bisa difaktorin, pakai kira-kira. Berapa nilai K? Pakai kira-kira aja. Biasanya angkanya kalau nggak 1. Nih, biasanya kalau nggak min 1, 1, 2. Antara 3 angka ini. SIMAK UI kalau itu angkanya. Kalau nggak bisa difaktorin. Jadi berapa nilai K-nya? Uji coba aja, masukin ke persamaan di atas. Mau 1, min 1, mau 2. Silakan uji. Berapa nilai K-nya? Kayaknya 1 ya. Ya, lihat ya, 1 tambah 3 kurang 4 ya, 1 lah. Karena K-nya 1, ditanyakan K min 3. Maka K min 3 sama dengan 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Selesai. Aja mana? Ini biasanya jawabannya. Biasanya ini jadi jawaban. Kalau nggak bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan. Kalau emang nggak bisa lagi, berarti pakai rumus ABC. Tapi yang paling biasa tuh min 1, 1, 2. Udah itu aja. Itu aja. Antara 3 angka itu. Paling sering banget. Oke, ada yang mau tanyakan? Ya, ilmunya mahal banget ini. Gimana cara dapat idenya? Oke, nanti yang mau join aja ya, guys. Kapan ya aku bawa pendaftaran ya? Ya dekat-dekat ini deh. Mungkin minggu-minggu awal Juli. Biar kita bisa push duluan. Itu udah cara.
Ya nanti awal-awal Juli lah. Nanti gue juga ada pengajar lain kan. Gue mau ngajak pengajar lain biar semester 3 gue fokus juga ke kuliah. Oke. Itu petani kimia nanti gue dapat. Oke, kita lanjut. Satu nomor lagi ya. Ya, ini ya raja terakhir kita. Oke, 1/9 kita buat jadi 1/3 pangkat 2 dipangkatin X. 1/3 pangkat X sama dengan A. Karena pangkat 2 boleh gue keluarin. Maaf, ini jadi penjumlahan. Ini gue keluarin jadi 1/3 pangkat 2X. Plus 1/3 X. Plus A sama dengan 0. Jadi gini ya. Nah, terus gimana nih cara nentuin A? Sedangkan kita nggak tahu X-nya berapa. Nah, tapi ada clue di sini. Bisa ada clue. Apa clue-nya? Nih, lihat. Jika persamaan tersebut mempunyai penyelesaian dengan bilangan real X positif. Real X positif. Berarti X-nya positif. Lebih dari 0. X-nya lebih dari 0. Dia jadi pangkat. Berarti karena dia lebih dari 0, kita tahu. Ya nggak? Berarti 1/3 pangkat 1 itu lebih besar dibanding 1/3 pangkat 0. Iya nggak? Ini 1/3, kurang ya? Kurang, sorry. 1/3, ini 1/3, ini 1/3 pangkat 0 tuh 1. Yang dipangkatin 0, 1. Terus, ya nggak? Terus apa? Karena basisnya 1/3, basisnya sudah positif, berarti hasil dari basisnya ini nggak boleh sama dengan negatif. Nggak boleh negatif kan hasilnya. Nah, berarti hasilnya paling kecil itu nggak boleh 0 gitu ya. Lebih besar dari 0. Ya nggak? Nah, dari pernyataan ini, dari coba-coba angka ini, kita dapatkan rumus. Apa? Bahwasanya, maka 1/3 pangkat X itu di antara 0 sampai 1. Jadi tinggal pangkatin X, berapapun X-nya. Kalau gue uji cuma pangkat 1 gitu kan. Ya kalau 1/3 pangkat 1000, 10 deh, itu juga makin kecil kan. Makin kecil daripada 1/3 pangkat 0 kan, makin kecil. Ya 1/3 pangkat 10 sama 1. Gede banget tuh ini menyebutnya, makin kecil. Nah, dari sini gue dapat pernyataan ini. Nah, terus di sini kan 1/3 pangkat 2X dikuadratkan. Karena dikuadratkan, ya cobalah kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan 0, terus 1/3, 2X dikuadratkan, 1 dikuadratkan 1. Lalulah kita jumlahkan. Yang ini sama ini kita jumlahkan. Satu tambah 1 jadi 2. Nah, ini adalah rumus dari yang ini nih. Nah, ini nih, kita dapat rumus yang ini. Nah, berarti ya kalau kita substitusi 1/3 2X plus 1/3X sama dengan min A. Pindah ruas ya. Nah, ini kita substitusi jadi ini kan. Nah, pindah ruas. 0, ini jadi min A, ini jadi 2. Nah, terus karena di sini himpunan dari A, nilai A, tapi di sini min A, ya kita kali minus saja. Kali min 1. Kalau kali min 1, berarti semuanya tandanya berubah jadi minus. 0, tandanya karena ke kiri jadi ke kanan. Minus A jadi A. Ke kiri jadi ke kanan, 2 jadi min 2. Arah lancipnya ke arah min 2. Penulisannya boleh gue ubah menjadi seperti ini. Karena arah lancipnya ke arah min 2. Maka ini jawabannya. Himpunan dari A. Jawabannya di. Ya. Dia mau tanyakan?
Ya, ada yang menanyakan kah? Yang mau join deh. Ke kelas gua. Dapat record kelas UTBK juga yang kemarin. Dapat record. Yang pasti dapat record kelas UTBK 2022 yang kemarin. Dapat record juga kelas SIMAK UI. SIMAK UI udah banyak banget gue bahas soal-soal SIMAK, trik-triknya yang 2022. Sekarang ada 50-an live record gitu kan. Terbab juga. Terus nanti kelasnya itu live-nya prediksi gue ya. Mungkin 3 kali sampai 4 kali per minggu. 3 kali sampai 4 kali lah per minggu lah. Nanti tinggal ngikutin tutornya aja. Di tutornya juga belum gue seleksi. 3 sampai 4 kali per minggu deh. Iya, pokoknya dapat ini, sama ini pasti. Ya nanti rekamannya gue upload di YouTube atau di Twitter deh. Bayarannya nanti bisa dicicil. Gue nggak ngeberatin kalian. Bayarannya dicicil atau mau full boleh sama aja. Gimana kalian enaknya deh. Nanti gue juga tetap ngajar. Gue tetap ngajar matematika sama fisika. Nanti sisanya dibantu sama tutor yang lain. Nanti gue seleksi dah gimana tutor itu bisa enak cara ngajarnya juga. Oke? Ada yang mau tanyakan? Lihat di tweet gue deh. Mungkin 1-2 hari di tweet gue akan gue tanggal 5 atau tanggal 6 deh. Baru gue umumin pendaftarannya harganya berapa, cicilannya berapa, ini fasilitasnya. Kemarin kelas UTBK gue ada 40 lolos PTN, 15-nya masuk FK. Dari 15 FK ada 1 FK UI, 1 FK UI lah. Ada juga 15 FK juga ada FKG juga. FKG itu ada 4 orang. Ada FKG ini, ada FKG UGM, ada FKG Unairi juga. Ada juga teknik, stay, ITB anak ITB masuk ITB berapa ya? 4 orang ya? 5 orang deh. Dari 5 orang nanti ada stay, ada FTI juga. Ada stay, ada FTI 2 orang. Ya lumayan banyak sih. Bagus kok skornya. Oke. Nggak ada yang mau tanya kan? Nih. Ada yang tanya kan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Sampai jumpa teman-teman. Sukses terus UTBK 2023. Semangat. Sampai jumpa. Dadah.